Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Vita Ayu Kusuma Dewi dalam membahas bangunan air dalam sistem irigasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai bangunan utama. Tujuan pembelajarannya adalah agar kita bersama memahami apa saja bangunan utama yang ada dalam sistem irigasi dan bagaimana fungsinya. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa bangunan air yang digunakan dalam sistem irigasi itu terdapat tiga, yaitu bangunan utama, bangunan pelengkap atau penunjang, dan saluran irigasi. Tahukah teman-teman apa arti bangunan utama? Ya, berdasarkan kriteria perencanaan irigasi, khususnya KP02 yang membahas bangunan utama didefinisikan sebagai semua bangunan yang direncanakan di sungai atau aliran air untuk membelokkan air ke dalam jaringan irigasi. Dan bangunan utama ini dilengkapi dengan kantong lumpur agar mengurangi kandungan sedimen yang masuk ke dalam saluran irigasi dan juga terdapat bangunan pengukur. Yang perlu kita ketahui tentang bangunan utama, di antaranya adalah bangunan bendung, pintu pembilas, pintu pengambilan, kantong lumpur, bangunan bagi, dan bangunan sadap. Yang pertama adalah bendung. Bendung, pasti teman-teman sudah mengetahui karena ini terdapat banyak sekali di sekitar kita, yaitu bangunan melintang sungai yang bertujuan untuk meninggikan elevasi muka air dan dimanfaatkan untuk suatu keperluan. Dalam hal ini adalah untuk memberikan air irigasi sampai petak sawah terjauh. Dan bendung ini terdapat beberapa macam, di antaranya bendung tetap atau bendung pelimpah, bendung gerak, dan bendung karet. Bendung tetap, salah satunya terdapat pada foto yang ada, yaitu Bendung Bonggo, yang terdapat di Sragen dan Jawa Tengah. Dan sebelum jauh membahas mengenai bendung atau bangunan utama yang lainnya, tentu teman-teman tidak asing dengan kata-kata bendungan dan hanya berbeda akhiran an dengan kata-kata bendung. Apa saja perbedaannya? Apakah teman-teman tahu? Ya, jadi bendungan dan bendung itu berbeda. Kalau bendung tadi adalah bangunan melintang sungai, kuncinya adalah melintang sungai dan untuk meninggikan muka air agar bisa mengairi di petak sawah terjauh. Kalau bendungan itu adalah bangunan yang bisa berupa urugan tanah, urugan batu, beton, atau pasangan batu yang dia berfungsi untuk menahan dan menampung air, dan dia ada yang namanya waduk atau penampung. Dan pada foto contohnya adalah Bendungan Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat yang terkenal dengan pelimpahnya berupa Morning Glory. Jadi teman-teman harus memahami bahwa kedua bangunan ini berbeda. Bangunan utama selanjutnya adalah pintu pengambilan dan pintu pembilas. Ini terletak di samping bendung tadi. Bangunan pembilas tepat berada di sampingnya yang berfungsi sebagai meminimalisir endapan dan membuang atau menguras sedimen kasar yang berada di depan pintu bangunan pengambilan. Sedangkan pintu pengambilan itu sendiri adalah pintu yang digunakan untuk mengelakkan air sungai untuk masuk ke dalam saluran irigasi. Jadi letaknya di hulunya bendung. Setelah masuk kepada pintu pengambilan tadi, teman-teman akan menemui yang namanya kantong lumpur. Jadi kantong lumpur ini berfungsi mengelakkan angkutan sedimen dasar dan layang, khususnya pasir dan yang lebih besar agar tidak masuk ke dalam jaringan irigasi. Ini tepat terletak di setelah pintu pengambilan yang tadi kita bahas. Kemudian bangunan utama lainnya yang kita ketahui adalah bangunan sadap dan bangunan bagi. Bangunan sadap dan bangunan bagi ini bisa berdiri sendiri atau tergabung menjadi satu bernama bagi sadap. Jadi kalau bangunan sadap, dia langsung menyadap air dari saluran primer dan sekunder untuk disalurkan langsung ke tersier. Namun, untuk bangunan bagi,
Jadi dari saluran primer ataupun sekunder, dia, menjadi 2 atau lebih saluran gitu ya, jadi berfungsi untuk membagi, kepada debit-debit yang lebih kecil. Nah, itu tadi 6 bangunan utama yang kita bahas kali ini. Dan setelahnya akan saya berikan video langsung dari lapangan bagaimana, bentuk asli dari bangunan utama tersebut.